pagi, wacana penggusuran eks lokalisasi Kalijodo oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama akan menjadi salah satu sajian dalam redaksi pagi hari ini. Pemerintah DKI Jakarta tidak mentolerir pihak manapun yang menghalangi rencana alih fungsi eks Kalijodo sebagai daerah saluran air ibu kota. Ya, redaksi pagi juga akan menyajikan laporan perkembangan penyidikan Jessica Kumala Wongso, tersangka dalam kasus pembunuhan Mirna Salihin, serta sejumlah informasi menarik lainnya dari dalam dan juga luar negeri. Dan redaksi pagi hari ini kami awali dari Jakarta. Pemirsa, pemukiman warga di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Selatan terbakar Jumat dini hari tadi. Proses pemadaman api dilakukan warga dengan alat seadanya sebelum 24 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Kebakaran pemukiman warga di Jalan Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat ini menghanguskan lebih dari 20 rumah. Lokasi pemukiman yang padat serta kondisi bangunan rumah yang mayoritas terbuat dari bahan semi permanen dengan mudah membuat api membesar. Proses pemadaman api awalnya dilakukan warga setempat dengan alat seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian yang sulit untuk dijangkau mobil penjinak api. Fakih Haitami melaporkan warga penghuni rumah berusaha menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka dari kobaran api. Kebakaran ini bisa diatasi selang 1 jam pasca kedatangan 24 unit pemadam kebakaran. Dari analisa petugas pemadam kebakaran, dugaan pemicu api akibat arus pendek atau konsleting listrik dari salah satu rumah warga. Sementara itu hingga akhir proses pemadaman, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ya, sengketa rumah tidak mengenal hubungan darah. Seorang bibi memenangkan gugatan dan sukses mengusir keluarga keponakannya sendiri dari rumah warisan yang diperebutkan. Sementara sebuah keluarga lainnya yang mengaku mengantongi surat resmi rumah harus hengkang karena pengadilan memenangkan seorang yang menggugat dengan bekal surat keputusan gubernur. Keluarga tak kuasa menghalangi eksekusi rumah milik Sukarti Ningsih di Jalan Delman, Kencana nomor 4, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Walau begitu, keluarga pemilik rumah terus berusaha melawan. Alasannya, mereka masih memegang surat dokumen kepemilikan rumah yang sah. Sedangkan penggugat mengantongi surat keputusan Gubernur DKI Jakarta tahun 1978. Kalau ini tanah negara, kenapa untuk dieksekusi? Karena jelas di Undang-Undang Perbendaharaan Negara, tanah negara itu tidak bisa dieksekusi. Sementara kita ngontrak, ya karena bagaimana bude saya kan? Tidak punya rumah, terpaksa harus saya sewakan kontrakan, kan gitu. Kendati berusaha mempertahankan rumah mereka, jumlah aparat keamanan yang banyak membuat eksekusi rumah tetap berjalan. Keluarga pemilik rumah menyebut melakukan upaya banding terkait gugatan dilakukan sehingga keputusan eksekusi bisa dikatakan belum ingkrah. Belasan anggota keluarga dipaksa angkat kaki saat rumahnya dieksekusi tim Pengadilan Negeri Kota Bogor. Puluhan petugas mengevakuasi barang seisi rumah mewah yang berlokasi di Jalan Raya Pengadilan, Kecamatan Bogor Tengah. Eksekusi rumah seluas 300 meter persegi lebih ini terpaksa dilakukan setelah sengketa rebutan hak waris keluarga dimenangkan oleh pihak bibi bernama Holly dari tangan keponakannya. Mereka mengaku terpaksa pindah ke wilayah Bogor lantaran harta bendanya di ibu kota ludes dibakar massa saat kerusuhan terjadi tahun 98 silam. Sudah berkali-kali dimediasikan tapi tetap juga gagal. Pada akhirnya dengan sangat berat, nggak mau eksekusi terlaksana hari ini. Dari pas kerusuhan, Pak, hampir 20 tahun. Kalau bisa dihitung ya dari tahun 98 kerusuhan Jakarta, Pak. Para penghuni berencana pindah ke rumah salah satu anaknya yang berada di kawasan Tanah Sereal. Lantaran rumah senilai hampir 5 miliar rupiah yang telah ditempatinya selama puluhan tahun diambil paksa kembali oleh pihak pewaris. Tim Liputan Trans 7.